Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akbar dari Prodi Teknik Industri semester 3. Mata kuliah pemrograman dasar dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, ST, MM, CP, CAT, CHED. Pengertian fungsi dan prosedur dalam bahasa pemrograman adalah dua konsep penting yang membantu dalam organisasi dan struktur program. Sebuah program terpisah, subprogram di luar program utama, dalam blok tersendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah khusus. Fungsi yang pertama, fungsi adalah sebuah blok code yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Kedua, mereka digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian terkecil yang dapat dikelola dengan lebih mudah. Yang ketiga, fungsi biasanya menerima input atau argumen dari luar, melakukan operasi tertentu, dan mengembalikan output. Keempat, mereka dapat dipanggil dari bagian lain dalam pemrograman sesuai kebutuhan. Kelima, contoh dalam Python, sebuah fungsi bisa terlihat seperti ini. Teman-teman bisa lihat contoh fungsi dari gambar yang saya tampilkan. Prosedur atau subroutine. Prosedur serupa dengan fungsi dalam hal bahwa mereka adalah blok code yang melakukan tugas tertentu. Namun perbedaannya adalah prosedur tidak mengembalikan nilai. Mereka biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan pengembalian nilai, seperti mencetak output atau memodifikasi variabel global. Kegunaan prosedur. Prosedur banyak digunakan pada program yang terstruktur karena yang pertama merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk sebagian prosedur-prosedur. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Ketiga, membuat kode program lebih mudah dibaca. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Ciri-ciri prosedur. Yang pertama, hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logika internet. Sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak bercampur dengan tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedur lebih fokus. Kedua, berukuran kecil atau small size. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang algoritma atau panjang kode program pada suatu prosedur. Ukuran kecil akan mudah dibaca maupun diperbaiki. Ketiga, tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Sebuah prosedur harusnya bersifat mandiri, artinya sebuah prosedur dapat berjalan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Perbedaan prosedur dan fungsi. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Kalau pada prosedur, pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Nama prosedur tidak dapat digunakan langsung, tidak seperti pada nama fungsi yang dapat langsung digunakan dari sebuah prosedur adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C. Hanya dibedakan dari return value. Jika suatu subprogram tersebut memiliki nilai balik atau return value, maka subprogram tersebut function atau fungsi. Jika tidak memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut merupakan prosedur atau prosedur. Selanjutnya, manfaat menggunakan prosedur dan fungsi. Manfaat menggunakan prosedur dan fungsi. Yang pertama, dapat memecah program yang rumit dan besar menjadi program-program yang lebih sederhana atau kecil. Kedua, untuk aktivitas yang digunakan lebih dari satu kali atau sering dilakukan berulang-ulang.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi atau prosedur yang bersangkutan saja dan tak perlu di seluruh program. Selanjutnya, keuntungan menggunakan prosedur. Yang pertama merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program yang bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Kedua, untuk hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau diperlukan sewaktu bila diperlukan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan fungsi. Yang pertama, menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Kode yang sama ditulis berulang-ulang dalam program. Yang ketiga, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Keempat, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap, sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Kelima, menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Membuat fungsi. Dalam bahasa C, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi standar yang sudah disediakan, seperti printf dan scanf. Kita juga dapat membuat fungsi-fungsi sendiri sesuai keperluan. Sesuai dengan aturan umum pemrograman bahasa C, apa yang kita gunakan pada program harus diberitahu atau dideklarasikan terlebih dahulu. Karena itu, kita perlu mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan kita buat atau pakai. Selanjutnya, barulah kita tuliskan isi dari fungsi tersebut. Penulisan isi fungsi biasanya diletakkan setelah fungsi main, namun tidak menutup kemungkinan diletakkan di tempat lain. Cara membuat fungsi pada bahasa C++. Fungsi pada C++ dapat kita buat dengan cara seperti ini. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengabaikan nilai apa-apa. Deklarasi dan definisi fungsi. Apa bedanya dengan yang tadi? Jadi kita membuat fungsi secara definisi, kita harus membuat fungsinya di atas fungsi main. Jika dibuat di bawah fungsi main, maka program akan error. Soalnya program C++ dieksekusi dari atas ke bawah. Tapi berkat deklarasi, masalah ini bisa teratasi. Jadi kamu pilih mau cara yang mana? Deklarasi dulu atau langsung mendefinikan fungsinya. Bentuk sintaks umum. Bentuk umum prosedur adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat dari gambar di bawah yang saya berikan. Parameter. Dalam penjelasan mengenai fungsi dan prosedur, sempat disinggung mengenai parameter. Namun, sebenarnya apa itu parameter? Parameter merupakan nilai atau informasi yang diberikan ke dalam fungsi atau prosedur sebagai input yang nantinya akan diproses fungsi atau prosedur tersebut. Terdapat dua jenis parameter, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi atau prosedur. Sedangkan parameter aktual adalah nilai yang diberikan ke dalam fungsi saat dipanggil. Selanjutnya kesimpulan. Baik prosedur maupun fungsi dapat kita gunakan untuk memecah program kita menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Biasanya digunakan untuk program skala besar. Dengan sistem modular, maka program Anda dapat semakin fleksibel dibandingkan Anda harus menuliskan baris program sekian kali untuk cara kerja yang sama. Tentunya akan lebih efektif jika Anda menggunakan prosedur maupun fungsi. Intinya kita membagi program besar menjadi subprogram dengan tugas masing-masing. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada penyalahan penyebutan kata atau kalimat, mohon dimaafkan.
Itu materi dari fungsi dan prosedur bahasa pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.